Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut pendapat Dina Fitria, yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. Beberapa tahapan pada siklus akuntansi. Tahap pertama yaitu analisa transaksi, di mana menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Tahap kedua, pencatatan transaksi, di mana mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Tahap ketiga yaitu pembuatan buku besar, di mana memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan-susunan rekening buku besar. Tahap keempat, pembuatan neraca saldo, di mana membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara dengan debit dan kredit. Tahap kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dicatat apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang perlu disesuaikan. Tahap keenam, yaitu pembuatan neraca saldo, di mana membuat neraca saldo setelah penyesuaian dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Tahap ketujuh yaitu pembuatan laporan keuangan. Membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap yang kedelapan yaitu membuat jurnal penutup, di mana membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun-akun seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan tentang kondisi keuangan serta hasil kegiatan usaha suatu entitas pada periode waktu tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, maka para investor dan manajemen perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu serta mengambil keputusan langkah yang harus diambil agar perusahaan bisa terus berjalan dan menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Jenis-jenis laporan keuangan. Menurut Kashmir, secara umum ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away. 2. Laporan laba rugi.
Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dari laporan laba rugi dapat dilihat perusahaan mendapatkan laba atau justru mengalami kerugian. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us young. 3. Yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Our hearts will move with the tide, and we will wake in the morning to see the sun. 4. Laporan arus kas, yaitu 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berfungsi untuk memberi 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar pada jangka waktu tertentu. Arus kas dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman, penjualan aset tetap, serta keuntungan dari penjualan aset tetap. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk memberikan penjelasan atas laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai hal-hal yang tertera di laporan-laporan lainnya dan alasan mengapa hal-hal tersebut dilakukan. Jenis-jenis standar akuntansi keuangan. Pada saat menyusun laporan keuangan, setiap entitas diharapkan menggunakan standar akuntansi yang berlaku agar penyusunan laporan keuangan tersebut menjadi lebih terstruktur serta lebih mudah untuk dipahami bagi para penggunanya. Ada beberapa standar akuntansi di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu yang pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Report Standard atau PSAK-IFRS. Menurut IAI, PSAK-IFRS digunakan untuk suatu badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, atau badan fidusia atau badan usaha yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP. Menurut IAI, SAK-ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya digunakan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Menurut IAI, SAK syariah digunakan untuk suatu badan usaha yang melakukan transaksi berbasis syariah, baik itu merupakan lembaga syariah maupun 13 lembaga non-syariah. Pembuatan standar akuntansi berbasis syariah ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan lembaga berbasis syariah seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan badan syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Menurut Dadang Suwanda, standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang kelima, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-EMKM. SAK-EMKM merupakan standar penyajian laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan telah berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Komponen SAK-EMKM. Terdapat beberapa kekhususan standar dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan standar SAK-EMKM, karena SAK-EMKM merupakan standar penyajian laporan keuangan yang paling sederhana dibandingkan standar yang lainnya, komponen laporan keuangan dalam SAK-EMKM hanya terdiri dari 3 jenis laporan keuangan. Di antaranya, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM yang pertama, laporan laba rugi.
Menurut pendapat Kazmir, yang dimaksud dengan laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang hasil usaha yang diperoleh entitas pada suatu periode waktu. Laporan laba rugi dibuat dengan memasukkan akun-akun pendapatan, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang terjadi selama kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, laporan posisi keuangan menurut pendapat Prastowo. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aktiva atau harta kekayaan, hutang-hutang, dan modal yang dimiliki oleh suatu entitas pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan menurut Kazmir. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang dibuat untuk memberikan informasi dan penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami data yang disajikan. Where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean.